Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita di fisika material ya. Kita memasuki lecture keempat. Kemarin kita sudah mendiskusikan tentang kristal. Ya, bagaimana sebuah zat itu terdiri dari atom-atom yang tersusun secara sistematis, teratur dalam array 3 dimensi. Oke, itu adalah kondisi ideal. Nah, tentu saja di kehidupan yang nyata, real, ini tidak ada kondisi ideal seperti itu. Ya. Dari keteraturan kristal itu ada yang namanya ketidakteraturan, ya. Ketidakperfekan, kita sebut sebagai imperfeksi. Oke? Dan imperfeksi ini memainkan peranan yang sangat besar dalam sifat-sifat kristal hingga ke sifat-sifat material. Oke, kita akan lihat imperfeksi ini bagaimana. Nah, kita masuk ke defect dan imperfeksi. Ya, struktur kristal yang kita diskusikan kemarin secara periodik teratur dalam 3 dimensi ini adalah kondisi ideal. Ini hanya dapat dicapai kalau jika sistem berada pada temperatur yang sangat dingin, ya, 0 derajat atau 0 Kelvin. Ya. Ketika ada energi tertentu, energi kalor tertentu, misalnya suhunya tidak 0 Kelvin, maka berbagai ketidakteraturan ini mulai muncul, ya. Karena kristal kemudian memiliki energi untuk bergetar, banyak kristal yang bergetar, saling bergetar. Nah, mulai yang tadinya perfect, simetrinya bagus menjadi agak berkurang. Ada yang namanya imperfeksi. Okay. Maka ini kita di sini disebutkan imperfeksi tidak dapat dihindari, dihilangkan sepenuhnya. Ya. Akan tetapi kita bisa memanfaatkannya dalam rekayasa material untuk mendapatkan sifat-sifat yang kita inginkan. Oke. Nah, imperfeksi atau dalam bahasa lainnya kita sebut sebagai defect, ada beberapa jenis. Minimal ada 4 jenis. Yang pertama adalah point defect. Ini point defect ini kalau kita bicara titik ya berarti dimensinya 0 dimensi ya. Zero dimensional defect. Ya bentuknya apa? Bentuknya ya point. Nah, titik. Kalau linear defect berarti 1 dimensional ya. Bentuknya apa? Garis nanti. Ya. Kemudian ada surface defect pasti 2 dimensi. Ya, bentuknya apa? Area atau sebuah permukaan, interface. Okay. Yang keempat adalah volume defect. Ya, ini juga dalam bentuk 3 dimensi. Maka sebuah volume bentuknya. Okay. Kita akan bahas satu persatu. Point defect ini meliputi apa saja? Ada yang namanya vacancy. Okay. Kedua interstisial, kemudian ada substitusional. Ini dalam kristal logam. Kalau di kristal keramik ada yang lebih kompleks lagi, ada namanya Frankel defect dan Schottky defect. Ya. Nah, vacancy adalah point defect paling sederhana. Definisinya adalah ada sebuah lowongan, lowongan kerja ya. Ada sebuah vacancy, ada sebuah kekosongan di tempat di sebuah lattice yang dimana seharusnya diisi atom. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat lattice misalnya seperti ini ya. Satu atom, satu titik merepresentasikan atom. Nah, ini di sini harusnya ada satu atom lagi, tetapi hilang, tidak terisi atom. Nah, ini yang kita sebut sebagai vacancy. Ya. Keberadaan vacancy ini menimbulkan distorsi pada lattice kristal. Jadi, di sini agak menekan ke sana ya, karena ada tempat kosong, maka ditekan dari segala arah. Ya. Maka kita dapatkan adanya namanya compression field. Ada sebuah area di mana di situ gaya kompresinya ada tekan ke dalamnya bisa kita rasakan. Oke. Ini contoh gambar vacancy yang diambil dari mikroskop elektron, scanning tunneling microscopy. Ya. Nah, ini tempat yang seharusnya terisi atom, tetapi jadi maaf di sini. Ya, terus tidak. Jadi tidak terisi atom. Kita sebut sebagai vacancy. Selanjutnya yang kedua adalah point defect, yang kedua namanya interstisial. Nah, ini kebalikan dari vacancy. Interstisial adalah kondisi di mana salah satu atom menyusup di tempat yang tidak seharusnya, ya. Di tempat yang seharusnya atau ke sela-sela ruang di antara atom. Ini misalnya di sini kan harusnya tidak ada atom kosong, ya. Harusnya tidak ada atom kosong, tetapi
diseseli oleh atom. Nah, ini kita sebut sebagai self interstitial. Di tempat yang seharusnya tidak ada atomnya, tetapi menjadi ada atomnya, kita sebut sebagai interstisial. Nah, kebalikan dengan vacancy yang menimbulkan gaya kompresif, ya, gaya tekan ke dalam, si interstisial ini menyebabkan gaya dorong keluar atau namanya tensi. Jadi di tempat yang seharusnya tidak ada atomnya, justru terisi atom, maka dia mendorong tetangga-tetangganya ke arah luar. Ini kita sebut sebagai compression field. Nah, karena ukuran atom interstisial umumnya adalah jauh lebih besar dibanding sela-sela ruang. Nah, ini kan ada sela-sela ruang ya. Kristal ini ada sela-sela ruang. Tapi kan ukurannya kecil. Ketika diisi oleh satu atom interstisial kan tidak pas ya. Oleh karena itu interstisial menghasilkan distorsi yang sangat besar, memerlukan energi aktivasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan vacancy. Oleh karena itu, probabilitas atau kemungkinan terjadinya interstisial itu umumnya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan vacancy. Nah, vacancy dan interstisial ini bersifat stabil secara termodinamik. Artinya selalu ada ketika temperaturnya di atas 0 Kelvin. Berapa banyak kemungkinan interstisial atau vacancy? Ini kita bisa perkirakan. Ya. Kemungkinan sebuah atom pada kristal untuk terlepas dari posisi letisnya ya, sehingga menghasilkan vacancy meningkat dengan peningkatan temperatur. Bisa kita expect ya, semakin besar temperaturnya, atomnya memiliki energi yang lebih besar untuk bergetar. Nah, kadang-kadang dari getaran ini terlepas dari posisi aslinya, ya menjadi vacancy dan interstisial. Ya. Nah, besarnya vacancy, NV, jumlah vacancy adalah N, jumlah total posisi letis per satu unit volume. Ya. Nah, ini posisinya misalnya bentuknya FCC, maka dalam satu unit sel kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 1/8 ditambah setengah, 6 ya. Jadi ada 6 posisi letis per satu unit sel misalnya. Maka jumlah vacancy per satu unit sel berapa? Nah, NV. NV ini yang nanti kita hitung. Ya, N adalah jumlah posisi atom di dalam satu unit sel atau dalam satu volume tertentu. Oke. Eksponensial artinya E berpangkat. Kita kalikan E berpangkat. QV adalah aktivasi energi, nilai energi yang diperlukan untuk membentuk vacancy. K adalah konstanta Boltzmann dan T adalah temperatur. Ya, fungsinya adalah N, V sama dengan N kalikan E berpangkat minus UV per KT. Ya, artinya bagaimana? Semakin tinggi temperatur, maka semakin besar jumlah vacancy yang terbentuk. Oke. Yang ketiga dari poin defect setelah vacancy dan interstisial adalah adanya impurities. Ya, kalau pure artinya kan murni, impure tidak murni, impurities ketidakmurnian. Ya. Seperti apa? Ini adalah adanya atom lain dalam sebuah kristal. Ya, sebagai pengotor. Jadi misalnya saya punya kristal besi, ada atom karbon di dalamnya. Ya. Nah, ini menjadikan sebagai impurities. Ada dua jenis impurities, jadi interstisial dan substitusional. Ya. Di atom yang lain, ini kita sebut sebagai interstisial. Interstisial bagaimana? Adalah ketika atom lain menempati ruang-ruang di sela-sela atom tadi. Ya, di sela-sela kristal ini kan ada ruang-ruang kosong. Nah, ketika ditempati oleh atom lain, nah ini masuk di area interstisial. Ya, atom asing menempati lokasi interstisial dalam kristal. Ini satu jenis. Jenis yang lainnya adalah substitusional. Substitusional maksudnya ya satu lokasi dalam atom ini kan harusnya terisi oleh atom yang sama ya. Misalnya kita punya material besi, maka harusnya atom yang di tengah ini besi. Tetapi disubstitusi, digantikan oleh atom lain. Contohnya misalnya ini
Cu dan Zn, ya. Larutan Cu dalam Zn. Maka lokasi yang seharusnya ada atom Cu-nya itu diganti oleh Zn. Oke. Nah, substitusional tadi bisa menyebabkan tensi, bisa menyebabkan kompresi tergantung ukuran atom yang mensubstitusi. Kalau ukuran atomnya lebih kecil dari atom aslinya, maka terjadi kompresi, ya, tekanan ke dalam. Oke. Kalau ukuran atom interstisialnya lebih besar, maka terjadi dorongan keluar. Nah, kita sebut sebagai tensi, tension field. Contoh point defect adalah solid solution, ini atau larutan padat dan alloy campuran. Ya, contohnya saya mempunyai copper di dalam nikel, tembaga di dalam nikel, ya, saling larut. Nah, ini tembaga menempati posisi substitusional dari atom Ni. Ya. Nah, contoh lain yang menduduki posisi interstisial adalah karbon dalam besi. Atom karbon ukurannya kecil di dalam besi yang relatif besar. Ya. Jadi ruang-ruang kosong antara besi ini diisi oleh atom karbon. Ya, ini karbon. Oke, kita sebut sebagai interstisial. Yang sering kita temukan juga dalam fenomena doping pada bahan semikonduktor. Misalnya silikon kita ganti satu atomnya dengan fosforus untuk membentuk N-type semikonduktor. Ya. Ini kan harusnya diisi oleh silikon lokasi ini, tapi diisi oleh P. Ya, berarti jenisnya adalah substitusional. Oke. Demikian juga ketika kita membuat tipe P semikonduktor, maka tempat yang seharusnya diisi oleh silikon ini diisi oleh boron. Jadi tipe P. Ya. Nah, tadi karena kita sering mencampur, ya, atau di alam ini sulit untuk mendapatkan komposisi yang 100% unsurnya tersebut. Pasti masih ada pengotor dari atom-atom lain. Ya. Maka di ilmu material kita perlu menentukan berapa persen sih pengotornya. Ya. Untuk campuran dan larutan padat. Kadang kita memerlukan bilangan persentase massa atau kita tulis sebagai weight persen maupun persentase jumlah, ya, atom, persentase atom, atomic persen untuk menentukan komposisi. Ya. Basis untuk menentukan komposisi massa adalah massa relatif dari setiap konstituen. Oke. Contoh saya memiliki alloy yang terdiri dari atom 1 dan atom 2. Persentase massa untuk komponen 1 adalah, ya, massa 1 dibagi massa 1 plus massa 2 kali 100%. Oke. Nah, sedangkan kalau kita ingin perhitungan untuk atomic persen, maka yang kita gunakan adalah jumlah atom. Kalau tadi adalah massa atom, nah ini jumlah atom. Ini massa relatif, ini adalah jumlah atom dari setiap konstituen. Misalnya sebuah alloy Fe3C dari atom 1 Fe dan atom kedua C. Persentase atomiknya adalah, ya, banyaknya atom Fe dibagi banyaknya atom Fe plus banyaknya atom C kali 100%. Oke. Nah, ini percentage dan persen atom. Di antara keduanya ini kita bisa saling interchange. Kita bisa hitung dari weight persen ke atomic persen dan sebaliknya. Oke. Terkadang kita perlu konversi dari satu jenis komposisi ke komposisi lainnya. Nah, dari weight persen ke atomic persen, maka komposisinya bagaimana? Atomic persen. Tadi atomic persen adalah jumlah, ya, jumlah atom. Maka kalau kita punya weight persen adanya cuma M, bagaimana? Ya, tinggal kalikan massa molar, ya, massa molar kali jumlah atomnya. Oke. Kc 1 jumlah atom 1 kalikan A1 massa molar atom ke 1. Ya, ya bawahnya juga dibagi sesuai C1 A2 plus C2A1. Oke. Di sisi lain kalau kita ingin mengkonversi dari weight persen ke konsentrasi, misalnya kilogram per meter kubik atau bagaimana, oke, maka kita perlu yang namanya massa jenis. Ya.
Karena kalau ini kan massa per volume. Ini adalah massa per massa. Maka bagian bawahnya kita perlu konversi ke volume. Ya, ini massa, sebenarnya kan massa, ini konsentrasi dibagi rho, berarti menjadi volume. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu massa jenis masing-masing, kita bisa juga hitung massa jenis campuran. Misalnya campuran atom 1 dan 2 tadi, maka kira-kira massa jenis teoretikalnya berapa? Yaitu 100 dibagi, nah, ini adalah volume 1, ini volume 2. Oke. Oke ya, ini bisa kita jabarkan menjadi C1A1 plus C2A2 dibagi C1A1 per rho 1, ini volume 1, kali massa. Ini volume 2 kali massa. Oke. Oke, kita ambil contoh ya. Bahan solder ini dibuat dari timah dan timbal. Ya, PP dan SN. Oke. Dengan komposisi SN terhadap PP adalah 63 banding 37% massa, weight persen. Oke. Maka kalau kita ingin menentukan komposisi atomiknya bagaimana? Diketahui massanya sekian dan massa PP sekian. Oke. Maka komposisi dari PP kita cari, oke, berdasarkan formula yang tadi. Dari weight persen ke atomic persen. Nah, C1, C1A2 plus per C1A2, C2A1. Komposisi dari SN misalnya. Oke. Adalah apa? Komposisi mula-mula. Ini komposisi yang kita cari adalah komposisi atomic persen. Ya. Nah, komposisi SN mula-mula kalikan ASN, APP ya. Oh iya, APP. APP dibagi komposisi SN APP ditambah komposisi PP ASN. Komposisi PP massa jenis SN. Oke, nah itu aja. 63 kalikan berapa tuh? 118,71 dibagi 63 kali 118,71 tambah 37 kalikan 207,19. Ya, bisa dicari ya. Ini jadinya sekian persen. Oke. Nah, kalau yang kedua kita ingin tentukan massa jenis. Massa jenis dari alloy tadi berapa? Ya, dari 63 pp dan 37%. Ini berapa? Maka kita bisa gunakan langsung juga massa jenis rata-rata adalah C1A1 plus C2A2 dibagi C1A1. Ya. C1 CSN ASN ditambah CPP APP dibagi volume C1 CXN ya, CXN itu atomic persen. Oke. Ini atomic persen. Dibagi C SN ASN dibagi rho SN ditambah CPP APP dibagi rho PP. Oke. Nanti bisa dihitung sendiri. Oke. Latihan di e-learning.